Shalom bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama kami di channel Dua Laki Channel. Jadi di sini kami sudah kedatangan tamu undangan yang istimewa, hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Munasko dari Pendeta GKRI. Jadi tema yang kami angkat yaitu sudut pandang orang Kristen dalam menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita akan mau sharing dalam 30 menit ke depan. Saya serahkan kepada Brother Karis Siregar. Oke, Usia, terima kasih atas pembukanya dan juga terima kasih atas kesempatannya. Halo, Pak. Ya. Boleh perkenalan diri, Pak? Baik. Selamat malam, Salam. Nama saya Bapak Pendeta Munasko Dailati. Saya melayani di Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Diaspora, Cawang. Ya, saya sudah berkeluarga, istri 1 tentunya, anak 3. Ya, lalu tinggalnya di daerah Cibubur, tepatnya di Puri Sriwedari. Itu saja, cukup mungkin perkenalannya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin masuk saja Pak di pertanyaan pertama. Ini kan kita sebagai orang Kristen itu harus hidup rukun satu sama lain dengan agama lain. Betul. Pak, bagaimana cara hidup orang Kristen di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih ya Karis. Jadi bagaimana cara hidup ya? Jadi menyoroti tentang cara hidup orang Kristen di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Tentu di Indonesia ini agamanya beragam ya, ada Hindu, ada Islam, Buddha, Konghucu, ya, dan aliran kepercayaannya. Jadi kita negara yang majemuk, kaya dengan agama, dengan kepercayaan. Itu salah satu kekayaan alam Indonesia. Nah, kalau ditanya bagaimana cara hidup orang Kristen di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia, tentu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah fondasi kita ya. Nah, kita katakan di 1 Petrus 2, ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki cara hidup yang baik, ya, cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia, tentunya ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi kita anak Tuhan ya. Jadi cara hidup kita yang disoroti ya. Jadi bukan hanya perkataan kita saja, teori saja, tapi cara hidup, real, praktek hidup yang nyata di tengah-tengah bangsa Indonesia yang beragam ini. Jadi kalau cara hidup kita tidak baik, ya tentu kita akan ditolak di negara Indonesia ini dalam keberagaman seperti itu. Begitu Karis. Dan agama Kristen sendiri mengajarkan kasih. Nah, ya. Mengapa sih orang Kristen sendiri perlu menunjukkan suatu kasih kepada agama-agama lain yang ada di Indonesia, Pak? Iya, kasih itu kan kasih itu ajaran Kristus yang utama ya. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 37-40, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu budimu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kitab Taurat kalau diperas isinya hanya 2 itu, kasih kepada Bapa, kasih kepada Tuhan Allah, dan kasih kepada manusia. Jadi agama Kristen itu, yang unik dari agama Kristen itu,
Kristus mengajarkan tentang kasih. Ya, tema kekristenan itu sebetulnya kasih ya. Makanya kalau kita lihat Kristus sendiri mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Jadi orang Kristen itu perlu menunjukkan kasih. Ya, kasih kekristenan itu kasih yang luar biasa ya. Berbeda dengan kasih-kasih yang saya jumpai dengan agama-agama lain. Kasih yang diajarkan oleh Kristus itu kasih yang kasih yang luar biasa ya. Kasih yang sempurna. Bukan hanya kasih, jadi kasihnya benar-benar kasih yang sempurna seperti yang juga dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 seperti itu. Ya. Kasih itu adalah warna, ciri khas ajaran Kristen, kasih itu. Makanya harus orang Kristen perlu menunjukkan kasih kepada beragam beragam agama yang ada di Indonesia. Seperti itu, Karis. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan beberapa ayat Alkitab. Nah, iya. Mungkin ada nggak sih Pak, di mana letak ayat Alkitab yang betul-betul menjadi teladan bagi orang Kristen ketika dia hidup di dalam kerukunan beragama yang ada di Indonesia? Ayat Alkitabnya, ya tadi kan di Matius ya 22 ya, ayat 37 sampai 40. Lalu di 1 Korintus juga saya bacakan ya 1 Korintus 13. Nah, ini orang Kristen ini harus tahu. Saya pikir juga sudah tahu ya, tapi bukan hanya tahu saja, tapi harus direnungkan. 1 Korintus 13 dikatakan demikian. Saya bacakan ya untuk kita semuanya. Demikian 1 Korintus 13 dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku dapat mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, dan seterusnya. Jadi kasih itu adalah ajaran Kristus yang utama, ya. Nah, ayatnya tadi saya sudah bacakan di Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan juga 1 Korintus 13. Paulus juga mengajarkan kasih karena Paulus mendapat pengajaran kasih ini tentu dari Yesus Kristus ya, dan juga hukum Taurat. Seperti itu kalau diminta ayatnya, Haris. Juga kita pernah dengar sendiri Pak dari berita dan juga kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bahwa adanya ketidakadilan di dalam suatu agama-agama yang ada di Indonesia. Tapi ini kan kita bicaranya konteks agama Kristen. Nah, bagaimana sikap orang Kristen dalam menanggapi ketidakadilan yang ada di Indonesia ini, Pak? Iya, betul. Jadi memang orang Kristen itu harus sadar ya bahwa kita diperlakukan memang tidak adil di negara ini ya. Dapat kita lihat bahwa persekusi, rumah ibadat, dan macam-macam ya bentuknya. Jadi walaupun kita sudah merdeka, tetapi untuk kasus-kasus tentang ketidakadilan kepada orang Kristen, khususnya dewasa ini semakin tajam, ya, semakin merugikan pihak Kristen. Ya. Jadi bagaimana sikap orang Kristen? Yang pertama, orang Kristen itu harus ya berdoa kepada Tuhan. Karena orang Kristen kan Tuhan Yesus katakan kan di Timotius katakan memang setiap orang yang mau beribadah atau mengikuti Yesus dia akan menderita. Ya, lalu dikatakan juga barang siapa mengikut menjadi murid Tuhan dia harus menyangkal diri, pikul salib. Salib kan lambang penderitaan. Jadi memang orang Kristen menghadapi orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan anak Tuhan. Artinya kan orang-orang di luar Kristen itu berarti bukan anak Tuhan, berarti anak apa? Anak setan. Makanya lawan kita sebetulnya musuh kita itu iblis. Iblis yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap
orang-orang di luar Kristen untuk memerangi, untuk menghalangi keberadaan orang Kristen. Jadi orang Kristen pertama harus berdoa, karena lawan kita bukan manusia sebetulnya. Lawan kita adalah musuh kita adalah iblis. Itu yang pertama, yang berdoa. Lalu yang kedua, Pak, kita harus junjung atau mengedepankan proses hukum. Nah, kita berdoa, kita juga harus bertindak, lakukan menjunjung hukum, ya. Kita laporkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kita jangan main hakim sendiri walaupun kita benar. Ya, tahu sendiri kondisi Indonesia seperti ini ya, sekarang ini ya. Mayoritas mereka kuat, tentu dengan berbagai alasan kita mengalami kerugian. Tapi kemanakala kita maju dengan proses hukum, walaupun kita kalah di Indonesia, tapi kan dunia bisa melihat bahwa proses hukum itu yang terjadi di Indonesia seperti ini. Makanya kita harus kedepankan proses hukum yang ada di negeri ini. Seperti itu. Berdoa dan lakukan proses hukum. Dan yang ketiga, tunjukkan sikap perbuatan kita yang baik, cara hidup yang baik itu. Itu, Karis. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Usia sendiri untuk ditanyakan. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Apa yang menjadi perbedaan untuk orang Kristen dalam menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia, Pak? Iya, yang menjadi perbedaan orang Kristen dalam menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia itu, orang Kristen itu mereka mengedepankan pertama ya kasih ya. Ajaran Kristus kan kasih ya. Jadi perbedaan itu hal yang keniscayaan ya, hal yang nyata, real, memang berbeda ya. Islam dengan Hindu, dengan Kristen berbeda. Ya, kitab sucinya aja berbeda, Kristen dengan Islam. Nah, itu keniscayaan ya, berbeda itu real, nyata. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapinya? Ya, pertama kita melakukan dialog-dialog ya. Sering diadakan dialog-dialog antar iman, dialog-dialog di Karang Taruna, dialog-dialog di kampus ya. Jadi diundang berbagai agama itu supaya mereka mengerti ya bahwa agama Kristen itu dalam menyikapi keberagaman tidak dilakukan dengan unjuk kekuatan, dengan demo, tapi dengan dialog-dialog. Karena dengan dialog, apalagi kan kita ya, ini bukan zaman jahiliyah lagi, ini sudah zaman modern. Dialog yang harus dikemukakan, sehingga dengan dialog-dialog, walaupun perang argumen, ya berdebat, nah di situ kan dialog-dialog yang cerdas akan kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi orang Kristen harus menunjukkan dialog-dialog, dikedepankan dialog-dialog di dalam keberagaman yang ada di negara ini, keberagaman agama ya, yang ada di Indonesia ini. Bukan dengan kekuatan otot, kekerasan, dengan segala macam cara yang negatif, tentu dengan dialog. Itu. Lagi? Kalau menurut Bapak, siapakah tokoh-tokoh Alkitab yang patut kita contoh atau patut yang kita teladani dalam mensikapi keberagaman agama yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama ya tentu yang paling jelas tokohnya Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Dia juga manusia, dia Tuhan. Jadi dia manusia, pernah jadi manusia. Nah, dia tokoh yang mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang hidup baik, mengajarkan tentang keteladanan dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah Paulus. Paulus itu kan tokoh di mana dia hidup di kota A, di kota B, di kota C. Dia selalu apa? Dia selalu menunjukkan pola diskusi ya. Walaupun dia sendiri berbeda, cuman dia tidak mau menunjukkan keperbedaannya ya. Dia tinggalkan semuanya itu, dianggapnya sampah, lalu dia kedepankan dengan dialog-dialog dengan orang Yahudi, dengan orang-orang non-Yahudi, ya. Dia nggak melakukan dialog-dialog dengan baik, sehingga Paulus itu diterima dengan, apalagi dia itu orang yang pintar ya. Jadi dengan kemampuan, dengan karunia yang Tuhan berikan, dia bisa menempatkan posisinya di tempat di mana dia berada. Walaupun dalam berbagai keberagaman, Paulus itu
paling banyak yang harus dicontoh. Tulisan-tulisannya, perkataan-perkataannya juga, ya pikiran-pikiran Paulus juga begitu luar biasa untuk dipakai, diteladani di Indonesia yang majemuk seperti sekarang ini. Itu tokoh yang saya pikir sih yang menjadi teladan ya, Paulus, tentunya Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Apa yang perlu diaplikasikan orang Kristen selain kasih dalam menjaga keberagaman yang ada di Indonesia, Pak? Kalau menurut Bapak. Iya. Yang perlu dipraktekkan selain kasih itu bukan hanya wacana ya. Ya, sekarang banyak wacana-wacana tentang kasih, berbuat baik, ya apa namanya, jadi teladan. Itu baik semuanya. Tapi di Indonesia ini sekarang, apalagi zaman sekarang ini ya, corona sedang merajalela, perlu dibumikan, dipraktekkan implementasinya. Kalau kita bilang kasih, kita terus harus menyatakan, berbuat sesuatu. Kasih apa? Ya kasih harus berbuat. Ya, Yesus aja kasih, dia datang. Tuhan mengasihi manusia, dia datang jadi manusia, mati di salib. Kalau kita bilang kasih, bukan hanya kasih saja wacananya, kita harus memberi, realnya itu kita memberi. Misalnya kita memberikan sembako, kita memberikan bantuan, kita memberikan makanan, kita memberikan pakaian. Nah, jadi praktek-praktek seperti itu di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam keberagaman ini sangat diterima ya. Jadi harus ajaran Kristus baik ya, baik, sangat baik. Jadi begini, tentu sangat baik lagi bila dipraktekkan di mendarat. Jadi gini, firman Tuhan, Injil tangan kanan, ya, roti tangan kiri, gitu loh. Jadi memberitakan Injil, memberitakan kasih, tentu juga harus apa? Tangan kirinya apa? Memberikan bantuan, memberikan roti, memberikan sembako, memberikan uang. Jadi itu seperti uang dengan dua mata sisi. Ada kasih, ada juga dengan perbuatan baik. Ada Injil, ada juga dengan roti. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Apa yang menjadi harapan Bapak? Apa yang menjadi harapan Bapak sendiri buat bangsa Indonesia ini dalam menjaga keberagamaannya? Ya, harapan saya sih Indonesia ke depannya harus lebih maju dalam berdemokrasi ya. Ya, kita kan negara berdasarkan Pancasila, itu baik ya, udah bagus itu. Indonesia harus dijunjung tinggi ya, diamalkan itu Pancasila, itu sudah kesepakatan para pendiri bangsa ya, semua agama diserap ya di dalam Pancasila itu. Jadi Pancasila harus dijaga ya, untuk untuk majunya bangsa Indonesia ini. Lalu kedua, terus dikembangkan ya. Demokrasi Indonesia ini kan baru ya, kita baru merdeka ya, dibandingkan dengan Amerika. Harus ditumbuh kembangkan berdemokrasi dengan baik. Ya, jangan menang-menangan. Terus demokrasi, lalu diplomasi, demokrasi, lalu bermufakat, bermusyawarah, bermufakat ya. Seperti itu. Lalu juga untuk menjaga keragaman, orang Kristen itu jangan jangan jago di kandang, artinya hanya di gereja saja, ya. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Orang Kristen itu harus membaur, ya, di negara yang beragam ini, ya, harus membaur, bisa datang ke masjid, dalam diskusi-diskusi, datang ke kelenteng, datang ke wihara. Ini namanya Indonesia yang beragam. Jadi kalau orang Kristen bisa merangkul semua umat yang ada di Indonesia, tentu keberagaman kita ini di Indonesia itu menjadi contoh, menjadi mulia, menjadi teladan bagi seluruh dunia. Seperti itu. Kan di Indonesia sendiri ini Pak, mungkin banyak yang kita dengar isu-isu belakangan ini tentang ada yang ingin memecah belah bangsa Indonesia sendiri. Mungkin gimana sih orang Kristen harus menanggapi ketika ada orang yang ingin memecah belah bangsa ini? Iya, memang belakangan ini ya, setelah era reformasi semakin tajam itu ya, semakin rame, makin terlihat warna-warna
paham-paham yang radikal, paham-paham yang dari negara Arab itu dibawa yang ekstrim. Tujuannya sih kita tahu tujuannya agar Indonesia ini dengan identitasnya satu warna seperti itu. Ya. Jadi tapi kita nggak bisa nggak bisa konfrontasi dengan mereka ya. Tentu kita harus harus terus menyuarakan kebenaran-kebenaran ya, menyuarakan katakan A, B, kalau salah ya. Lalu yang paling penting itu apa? Lakukan pendekatan-pendekatan ya, rangkul mereka. Biasanya radikal-radikal seperti ini timbul karena apa? Pemahaman yang salah terhadap kitab suci. Lalu kedua karena apa? Karena faktor ekonomi biasanya, jenjang ekonomi, perbedaan ekonomi, sehingga mereka berbuat radikal. Tapi yang paling penting adalah itu, mereka salah menafsirkan, radikal itu tumbuh karena mereka salah menafsirkan tentang pemahaman kitab suci mereka. Kalau saya sih melihat contoh seperti NU ya, NU, Muhammadiyah pun itu baik ya, karena mereka pemahaman kitab suci mereka itu pemahaman kitab suci yang kenusantaraan, keindonesiaan. Tapi di beberapa radikal-radikal itu kan biasanya mereka membawa ajaran impor dari luar, mau dicocokkan, dimasukkan ke Indonesia yang berbeda sama sekali. Tentu konflik lah timbul di situ. Nah, karena itu coba mereka harus mengerti, belajarlah mereka dari para Islam Nusantara seperti NU, seperti itu ya. Jadi pemahaman tafsiran mereka tentang Al-Quran itu benar, tidak salah, tidak ekstrim, tidak radikal seperti itu. Dan mungkin ini Pak, dari saya terakhir, pesan-pesan Bapak buat orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan sekarang ini, apakah ada yang perlu Bapak sampaikan kepada mereka, dan mungkin apa sih doa bagi Bapak untuk bangsa Indonesia sendiri supaya tetap muncul orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan tetap menjaga kesatuan bangsa ini? Jadi gini, untuk orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan ya, orang Kristen yang ada di pemerintahan tentu harus seperti 1 Petrus 2 itu 12 saya bacakan tadi kan, milikilah cara hidup yang benar ya. Identitas kita Kristen harus menjadi teladan ya, dalam perkataan, pikiran, kelakuan, kasih. Kata Paulus kan juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan gitu. Kalau orang Kristen yang duduk di pemerintahan ini jadi teladan, sehingga dia tidak akan terjebak korupsi ya, tidak akan lagi korupsi waktu dan berbagai macam perbuatan negatif ya. Hanya jadi milikilah cara hidup yang baik. Kalau orang Kristen memiliki cara hidup yang baik, tentu bahkan apa yang tidak mungkin akan mungkin, seperti presiden atau wakil presiden orang Kristen itu pasti mungkin ya. Tapi dengan catatan orang Kristen itu memiliki cara hidup yang baik dan berkualitas ya, pintar, pandai, wawasan luas. Seperti contohnya Ahok. Kenapa Ahok itu bisa diterima walaupun dia minoritas ya, artinya dia Cina, dia Kristen, tapi bisa jadi gubernur walaupun dia kalah ditumbangkan oleh pakar politik. Tapi Ahok itu benar-benar menunjukkan, mempraktekkan praktek hidup orang Kristen menjadi teladan. Makanya banyak orang Jakarta memilih dia seperti itu. Walaupun dia minus, orang Kristen, orang Cina, itu nggak masuk hitungan lah untuk menjabat menjadi gubernur. Tapi dia berhasil. Nah, jadi milikilah cara hidup yang baik sebagai orang Kristen dan praktekkan ya iman mereka itu. Lalu mempunyai SDM yang bagus orang Kristen itu. Kalau orang Kristen pas-pasan ya susah berkompetisi dengan orang-orang Islam dan orang-orang Hindu dan orang Islam khususnya ya, yang mayoritas di negara ini. Kita sedikit sekali orang Kristen. Mereka banyak SDM mereka yang doktor, yang profesor, hanya seperti itu loh, Garis. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dan mungkin kesimpulan dari saya sendiri adalah bahwa ya
kita sebagai orang Kristen harus tetap menjaga utuh keberagaman agama yang ada di Indonesia. Bukan saja hanya teori saja yang kita tahu, tetapi ayo kita sama-sama bangkit, kita sama-sama mempraktekkannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kesimpulan yang saya juga tanggapin dari Bapak sendiri tentang orang-orang pemerintahan, ayo orang Kristen kita tunjukkan kualitas hidup kita tunjukkan cara-cara hidup kita yang bersih, karena kita juga sendiri tidak mampu dalam membangun bangsa ini, tetapi ya kita minta tolong daripada Tuhan, supaya Tuhanlah yang terus menolong kita dan membantu kita di dalam mempraktekkan kehidupan kita di bangsa ini. Seperti itu, Pak. Kesimpulan dari saya. Ya, betul. Setuju. Iya, Karis. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, Pak. Apalagi? Pak Pendeta Monasko telah memberikan waktu kesempatannya untuk berdiskusi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Biarlah Pak Monasko ini semakin diberkati Tuhan dan dapat mengembangkan jemaat-jemaat yang ada di pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kalau boleh kami mohon izin, tolong Bapak sampaikan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Duo Laki Channel. Oke. Iya, siap. Nanti saya lakukan. Ada lagi? Ya, disampaikan Pak melalui video. Oh gitu? Ya. Apa namanya, Duo Laki? Duo Laki Channel. Duo Laki Channel. Ya. Sahabat-sahabat yang baik, jangan lupa ya, di subscribe, like, and di share channel Duo Laki Channel, Pak. Oh, Duo Laki Channel. Sekali lagi ya, sahabat-sahabat, setelah menyaksikan wawancara ini, jangan lupa ya, di subscribe, like, and share Duo Laki Channel. Maju terus, sukses terus. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama ya. Iya, Pak.